Saudara, umat Muslim di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, mulai melakukan aksi solidaritas untuk Palestina yang saat ini masih dilanda peperangan. Bagaimanakah aksi solidaritas ini? Dan kita terhubung dengan Ferdian Rifai selaku pengamat hubungan internasional. Selamat petang, Bapak Ferdi. Selamat petang, Mbak Caca dan Mbak Rizky. Baik Pak Ferdi, bagaimana apabila Pak Ferdi melihat adanya aksi solidaritas yang banyak dilakukan oleh umat Muslim di Sumatera Selatan sampai di seluruh Indonesia, Pak, sebagai bentuk kepedulian terhadap Palestina? Ya, saya pikir ada dua alasan ya mengapa solidaritas yang begitu masif ini sangat terjadi ya. Pertama mungkin adalah apa yang terjadi di Palestina ini itu sebenarnya adalah utang bangsa Indonesia gitu. Mengapa dikatakan utang? Ya karena pertama Palestina adalah salah satu negara yang mula-mula Yang pertama kali memang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua kita ketahui bahwa di dalam konstitusi kita salah satu janji yang termaktub adalah kita akan berjuang untuk menghapuskan semua penjajahan di atas dunia. Dan salah satu wujud konkret kita tahu di tahun 1955 Presiden Soekarno merintis konferensi Asia Afrika yang kemudian di sana salah satu goals besarnya adalah mengumpulkan semua negara-negara yang masih terjajah dan kemudian coba untuk mendukung kemerdekaan mereka. Nah, yang terjadi di Palestina, dukungan yang terjadi hari ini itu semua adalah saya rasa bagian dari ini ya, bagian dari perjuangan Indonesia yang sudah dimulai sejak jauh-jauh hari gitu. Dan yang kedua tentu alasannya adalah karena secara konstruksi sosial masyarakat Indonesia mayoritas Muslim dan masyarakat Palestina kita tahu juga adalah banyak warga Muslimnya, maka kemudian solidaritas ini semakin jadi masif. Jadi dua hal ini saya rasa yang menjadi alasan mengapa solidaritas ini menjadi sangat besar hari ini. Gitu. Baik, Pak Ferdiansyah. Lalu, bagaimanakah efektivitas dari aksi solidaritas ini dilakukan oleh umat Muslim terhadap Palestina? Nah ini kalau kita bicara efektivitas ya, kita harus lihat bahwa sebenarnya solidaritas ini wujudnya apa sih? Saya lihat ada dua wujud besar solidaritas ini. Wujud pertama itu adalah wujud untuk mengolah opini publik ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat Indonesia dan Sumatera Selatan itu ingin membangun opini publik yang besar, mendorong opini publik agar kemudian Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Tidak hanya sekedar Israel menghentikan invasinya, agresi militernya gitu. Nah, dari sisi ini saya rasa yang terjadi sudah efektif. Saya pikir sudah semingguan ini ya. Bahkan mungkin kalau kita kalkulasikan mungkin sudah bertahun-tahun lamanya kita lihat, kita pantau di media sosial apa platformnya itu opini publik terus digencarkan gitu. Dan saya rasa dunia pasti melihat ini gitu. Dan bagaimana kemudian Israel sendiri dan sekutunya juga kemudian beberapa kali ketangkapan itu menggunakan buzzer juga untuk mengcounter opini-opini publik yang datang dari Indonesia ini. Jadi saya pikir secara opini publik ini sudah cukup efektif. Nah yang kedua itu wujudnya adalah penggalangan dana. Nah barangkali ini yang mesti ini ya kita garis bawahi ya, karena kita tahu bahwa penggalangan dana ini seharusnya tidak cukup hanya dengan menyumbangkan ke lembaga tertentu. Kita harus tahu juga muara dari dana ini tuh mengalir apakah tepat sasaran atau tidak. Nah untuk itu mungkin kita sebagai masyarakat harus memilih tempat-tempat atau organisasi-organisasi yang menggalang dana ini yang terpercaya, yang kredibel, yang terbiasa melakukan audit setiap tahun ya atau reguler lah secara reguler, dan kemudian kita tahu bahwa output dari dana yang kita sumbangkan ini tuh untuk apa gitu. Karena ya sebagaimana kita ketahui ya penggalangan dana seperti ini tuh rawan sekali untuk kemudian diselewengkan gitu. Saya yakin pemirsa banyak contoh kasus yang memperlihatkan bagaimana dana yang punya nilai moral sangat tinggi sekalipun itu di negara ini bisa diselewengkan gitu. Jadi paling ini yang mesti diperhatikan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ferdiansyah Rifai atas informasi yang telah diberikan. Selamat beraktivitas kembali.